Mari duduk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana perjalanannya untuk menuju ke sini? Lumayan Bu, karena sedikit di perjalanan tadi macet. Macet ya Mbak ya? Pasti Iya, Bu. itu sangat wajar sekali. Kita merasakan kelelahan juga kan nantinya, kecemasan yang menunggu kita macet untuk ke sini. Tapi nggak apa-apa, Mbak sampai dengan selamat pastinya. Iya Bu. Baik, di sini kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Di sini perkenalkan nama saya Anissa Rana Putri. Di sini saya sebagai konselor selama 4 tahun. Saya berdomisili di Bandar Lampung. Boleh Mbak juga perkenalan? Baik, perkenalkan nama saya Indra Paseda, umur saya 20 tahun, asal saya dari Palembang. Oke, dari Palembang ya Mbak ya. Oke, kesibukan belakangan ini apa ya Mbak Ingrid? Kalau boleh tahu ceritakan sedikit. Kuliah Bu di UIN Raden Intan Lampung, jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Semester berapa Mbak Ingrid? Semester 5 Bu. Baik, Mbak Ingrid, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kontrak kita konseling ya Mbak ya. Di sini kontrak konselingnya kita 1 kali 45 menit, dan di sini saya juga memegang teguh adanya asas-asas BK, yaitu ada asas keterbukaan, kerahasiaan, kesukarelaan, dan masih banyak lagi. Jadi Mbak Ingrid nggak usah khawatir, Mbak ceritakan suka hati Mbak. Di sini nggak boleh dipendam ya, kita terbuka. Jadi apapun yang Mbak ceritakan, kita pegang teguh adanya asas kerahasiaan. Apakah Mbak Ingrid setuju? Baik Bu, setuju. Oke, di sini kita mulai ya Mbak. Apa yang Mbak rasakan belakangan ini? Jadi begini Bu, saya merasakan cemas saat membuat. Jadi begini Bu, saya merasakan kecemasan sosial yang membuat saya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, sejak kapan Mbak mengalami hal seperti itu, kecemasan yang terus menerus? Sebenarnya dari saya SMP sih Bu, tapi semenjak saya kuliah ini saya semakin parah Bu, merasa cemas dan takut. Oke Mbak Ingrid, saya paham sekali apa yang Mbak rasakan itu mempengaruhi segala satunya. Mbak dari SMP kan, dari SMP, SMA hingga kuliah saat ini. Boleh Mbak ceritakan sedikit lebih apa yang Mbak mengganggu saat ini, saat perkuliahan? Yang paling parah itu Bu, ketika saya presentasi di depan kelas atau sekedar diminta membaca di depan banyak orang, jantung saya itu berdebar Bu. Terus tangan saya ini keringat dingin, pikiran saya juga langsung kosong. Saya juga sering menghindari acara sosial atau diskusi Bu. Oke, saya sangat mengerti apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak alami itu. Saya juga dulu seperti itu, belajar dari pengalaman, kita merubah segala sesuatunya dengan sebuah teknik konseling ini kan Mbak ya. Perasaan itu pasti tidak nyaman sekali yang Mbak alami. Tujuan kita hari ini di sesi konseling ini, yang pertama ini untuk mengurangi adanya intensitas kecemasan Mbak yang Mbak alami saat ini, yang dari dulu hingga saat ini, dan sehingga kamu bisa berinteraksi lebih luas lagi ke teman-temannya, ke keluarga maupun lingkungan sosialnya. Dengan teknik apa? Dengan teknik CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dan di sini saya juga pasti akan membantu Mbak bagaimana penyelesaian permasalahan ini. Untuk kecemasan sosial, kecemasan Mbak di kelas itu sangatlah wajar Mbak. Itu hal-hal yang perlu kita tangani. Untuk mengatasi gejala fisik yang pertama ini, mari kita mulai dengan teknik relaksasi dasar. Nah, di sini pejamkan mata Mbak, boleh kita praktekkan ya Mbak ya di sini. Boleh Mbak pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, oke. Melalui hidung dan tahan, lalu kita buang perlahan. Selama 5 kali Mbak lakukan. Dan rasakan ketegangan di tubuh Mbak ini perlahan secara otomatis itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak merasakannya? Bagaimana? Perlu diceritakan? Iya Bu, saya merasa sedikit lebih tenang. Bagus sekali. Sekarang saya juga akan memberikan
kamu beberapa bahan bacaan untuk memberikan sebuah histori kognitif bagaimana kecemasan itu sosial bekerja dan bagaimana cara pengatasannya. Oke, di sini saya akan memberikan 2 bacaan. Nah, ini Mbak untuk tugas di rumah, bagaimana cara penyelesaian dalam kecemasan ini ya Mbak ya. Ya Bu, baik, saya akan membaca dan akan mencobanya. Oke, terima kasih Mbak Ingrid. Dan sekarang kita juga akan menyusun hierarki kecemasan kamu yang dari paling ringan hingga paling sulit. Nah, yang pertama ini yang paling ringan ya Mbak ya, berpapasan dengan teman itu kan udah biasa, tapi kan kadang kita juga ngerasa takut gitu kan. Terus yang kedua ini bertanya pada dosen. Nah, itu juga pasti menimbulkan kecemasan, takut, nanti dianggap salah sama dosennya. Terus yang ketiga ini berbicara di kelompok kecil. Nah, yang keempat paling tinggi intensitasnya itu adalah presentasi di depan kelas. Pasti kan, yang itu kan kayak kita ngerasa cemas, takut. Bener yang Mbak katakan itu, kayak kita tuh pikiran kerasa kosong, keringet dingin. Nah, itu sebuah hal ansietas yang kecemasan yang perlu kita tangani. Nah, urutan yang paling atas tadi berarti apa Mbak? Yang paling sulit itu? Ya Bu, urutan paling atas tadi saat saya presentasi di depan kelas. Oke, itu yang paling mengganggu ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke, kita mulai yang paling dasar dulu. Saat kita sudah menguasai teknik relaksasi yang Mbak tadi hadapi ini, yang tadi kita melakukan kecemasan tadi, relaksasi tarik nafas dalam-dalam untuk menghilangkan rasa ketegangan. Kita akan mulai membayangkan situasi nomor 1 yang paling ringan. Tetap merasa rileks. Sekarang fokus pada situasi yang lebih ringan. Coba berpapasan dengan teman kamu, bayangkan bagaimana perasaan kamu setelah melakukan relaksasi. Lumayan tegang sih Bu, dan gak separah saat presentasi tadi. Oke. Coba bayangkan saya ini sebagai teman kamu di kelas dan kamu mencoba menyapa saya. Boleh Mbak praktekkan? Bu. Hai, mari kita presentasi hari ini. Mari kita masuk kelas. Oke. Dan bagus sekali ya. Sekarang mari kita latihan bagaimana menolak permintaan teman yang meminjam catatanmu karena kamu sedang menggunakan dan membutuhkannya. Coba Mbak bisa praktekkan. Baik Bu, saya akan mencobanya menolak secara halus dan lembut. Oke. Maaf ya, karena aku sedang membutuhkan buku ini. Hebat sekali Mbak Ingrid. Kata-kata yang luar biasa. Katanya kata maaf itu selalu digunakan dalam kita menolak sesuatu ya Mbak, dengan baik dan sopan. Apa yang Mbak praktekkan tadi sangatlah bagus dan luar biasa. Saya apresiasi. Saya memberikan reward kepada Mbak untuk pencapaian konseling hari ini. Nah, ini saya memberikan reward. Ketika nanti konseling kedua, saya akan menambah itu pita untuk supaya Mbak gantung di dekat kamar Mbak. Boleh Mbak memberikan sebuah apresiasi pada diri Mbak sendiri. Oke? Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan dan berdiskusi dengan baik. Karena setelah menceritakan masalah saya dan setelah berdiskusi dengan Ibu, jadi masalah saya ini agak lebih tenang. Oke, terima kasih kembali Mbak Ingrid dan waktunya juga sudah mulai menunjukkan 45 menit ya Mbak waktunya dan sesuai dengan kontrak konseling kita di awal tadi. Oke, nah terima kasih cerita-cerita yang Mbak ceritakan, semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita akan adakan sesi konseling yang kedua. Oke Mbak, untuk mengetahui evaluasi proses dan hasil Mbak nanti itu bagaimana. Nanti ketika Mbak sesi konseling kedua semakin membaik, saya akan memberikan reward lagi. Oke Mbak, semakin semangat pastinya. Iya Bu, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Oke. Saya pamit ya Bu. Iya.